Shalom, saudara. Hari kita masih ada dalam seri di balik proses. Hari ini saya akan bicara tentang saat imanmu mulai goyah. Dalam hidup ini pernahkah kita merasa iman kita mulai goyah, saudara, kepada Tuhan? Kita tetap percaya bahwa Tuhan ada, tapi mungkin kita mulai sulit percaya dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena kita sudah menanti, sudah berdoa begitu lama, saudara. Sehingga iman kita mulai goyah karena doa kita belum dijawab. Seringkali pergumulan yang ada, proses yang ada membuat kita jadi lemah ya saudara. Jadi penantian yang panjang itu membuat kita mulai goyah imannya. Hari ini saya akan mengajak kita melihat sebuah hal, apa yang sedang Tuhan kerjakan di balik proses. Lalu kemarin kita belajar bahwa dalam proses yang kita jalani, Tuhan sedang memperbesar kapasitas hati kita, Tuhan sedang membangun ketahanan kita. Hari ini kita akan belajar bahwa dalam setiap proses, Tuhan sedang membentuk iman kita. Bukan iman yang hanya percaya ketika doa kita dijawab, tapi iman yang tetap percaya kepada Tuhan, bahkan ketika kita belum memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari hari ini sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan angkat pujian ini bersama saudara. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin dalam ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami menaikkan syukur kami untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami membuka hati kami, berbicaralah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Pagi hari ini saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan dalam Roma pasalnya yang keempat, ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, ayat ini bicara tentang Abraham. Ya, kalau kita bicara tentang Abraham tentu kita mengingatnya sebagai bapak orang beriman ya, saudara. Dan jangan lupa bahwa iman Abraham itu tidak muncul secara tiba-tiba dalam satu hari ya saudara ya. Tapi imannya dibentuk, bertumbuh, menjadi dewasa. Abraham pernah menunggu puluhan tahun untuk melihat janji Tuhan digenapi. Dan lalu ketika akhirnya Ishak lahir saudara, Tuhan justru meminta Abraham untuk mempersembahkan anak yang selama ini dijanjikannya kepada Abraham. Kalau kita ada di posisi Abraham, saudara, mungkin kita bertanya ya saudara, Tuhan, kenapa Engkau meminta kembali apa yang pernah Engkau janjikan kepadaku?
Tentu pada saat itu Abraham tidak mengerti seluruh rencana Tuhan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, saudara. Tapi yang dia tahu satu hal, bahwa Tuhan yang memanggilnya adalah Tuhan yang dapat dia percaya. Adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dia, saudara. Oleh sebab itu, dia tetap melangkah, saudara. Dan kita tahu akhirnya bersama ya, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Seringkali kita berpikir bahwa iman berarti kita perlu tahu semua jawabannya. Padahal iman yang sejati justru tetap melangkah ketika kita belum memiliki semua jawabannya. Hari ini saya mau ajak kita melihat beberapa poin tentang iman, saudara, yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, iman yang dewasa tidak dibangun ketika semuanya berjalan sesuai harapan. Ya saudara ya, iman justru dibentuk ketika kita tetap memilih percaya meskipun kita belum memahami semuanya. Kalau saudara ingat ayat yang tadi kita baca saudara ya dalam Roma 4. Tidak dikatakan bahwa Abraham tidak pernah menghadapi situasi yang sulit. Tapi justru dikatakan dia diperkuat di dalam imannya. Ini berarti ada proses yang Abraham lewati, ada perjalanan, ada pergumulan yang Tuhan pakai untuk membuat iman Abraham semakin kuat. Hari ini mungkin kita ada dalam musim yang sama, saudara, yang membuat iman kita mulai goyah. Ada doamu yang belum dijawab. Dan mungkin kau mulai bertanya-tanya apakah Tuhan masih setia pada janjinya. Kalau itu yang mungkin sedang kita rasakan, saudara, hari ini kita bisa mengingat Abraham, saudara. Ya, dia tidak memegang semua jawabannya, tapi dia memegang janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu cukup untuk membuatnya terus melangkah. Iman yang dewasa bukanlah iman yang mengetahui semua jawabannya, tapi iman yang dewasa adalah iman yang tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan yang memegang semua jawabannya. Untuk tetap percaya kepada Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak sedang menghancurkan imanmu, tapi Dia sedang memurnikannya. Ya, saudara. Kalau kita perhatikan kembali kisah Abraham ya, saudara, ketika dia meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak ya, saudara ya. Tentu Tuhan tidak bermain-main dengan perasaan Abraham saat itu ya, saudara ya. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan Abraham melewati ujian itu, saudara ya? Ada sesuatu hal yang jauh lebih berharga yang sedang Tuhan bentuk dalam hidup Abraham. Yaitu apa? Yaitu iman yang dimurnikan. Ya saudara, selama bertahun-tahun Abraham belajar mengenal Tuhan. Dia melihat Tuhan menepati janjinya. Dia melihat Tuhan melakukan hal-hal yang mustahil, saudara ya. Tapi kita perhatikan ketika Abraham ada di Gunung Moria, ketika dia akan mempersembahkan Ishak ya, saudara ya. Imannya mencapai kedewasaan, saudara ya. Dia tidak lagi percaya hanya karena melihat mujizat, tapi Abraham percaya karena dia mengenal pribadi Tuhan. Dan seringkali iman seperti inilah yang sedang Tuhan bentuk dalam hidup kita. Bukan iman yang kuat hanya ketika hidup berjalan dengan baik, tapi iman yang tetap berdiri teguh ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Seringkali kita maunya kan katakan, kalau pergumulanku selesai nanti baru aku akan lebih percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidupku baru aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Tapi mungkin justru Tuhan berkata bahwa di tengah pergumulan inilah aku sedang membentuk imanmu. Kalau hari ini keadaanmu belum berubah, tetaplah memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Untuk tetap berdoa, untuk tetap berharap, untuk tetap dekat dengan Tuhan. Responi dengan benar setiap proses yang sedang kau alami, saudara. Izinkan Tuhan membentuk imanmu menjadi semakin dewasa. Hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa imanmu mulai goyah. Ya saudara ya, hari ini jangan lari dari proses saudara. Jangan menyerah di tengah jalan. Jangan biarkan imanmu jadi goyah. Justru di masa-masa seperti ini tetap dekat dengan Tuhan. Bahkan semakin dekat dengan Tuhan. Percayai hatinya yang sungguh mengasihimu. Percayai bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Percaya bahwa Dia sedang membentuk sesuatu yang indah dalam hidupmu. Dan percaya bahwa kasih-Nya selalu ada di dalam kehidupanmu.
Mari hari ini saya mau ajak kita angkat pujian bersama. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh Kau setia di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau penolong kami dalam kesesakan. Kau tempat pengharapan kami yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan, melewati setiap badai kehidupan, melewati setiap tantangan yang ada, Kau selalu ada bersama dengan kami. Kau senantiasa mengasihi kami ya Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu dalam setiap proses yang mereka izinkan terjadi. Hari ini mungkin tantangannya sulit, mungkin pergumulannya berat di dalam kehidupan mereka Tuhan. Hari ini mungkin iman kami sedang dimurnikan Tuhan. Dan mungkin ada kalanya kami sebagai manusia gak sanggup Tuhan. Ada kalanya kami merasa terlalu berat Tuhan. Tapi kami tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh
Oleh sebab itu kami hari ini percayakan hidup kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya di dalam genggaman tangan-Mu kami aman. Di dalam genggaman tangan-Mu kami tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu goyah. Karena Engkau Allah yang besar itu ada bersama dengan kami. Dan Kau sungguh mengasihi kami. Hari ini kalau ada di antara saudara yang kau merasa imanmu mulai goyah hari ini, kau datang kepada Tuhan pagi hari ini saudara. Sampaikan apa yang menjadi pergumulanmu. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Dia ada di tempat ini dan Dia mendengarkan setiap doamu. Mari naikkan doamu kepada Tuhan. Kau yang rindu didoakan pagi hari ini, kau boleh taruh tanganmu di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Dan kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada. Setiap mereka yang berkata kepada Tuhan pagi hari ini, kuatkan aku Tuhan melewati proses ini. Tolong aku Tuhan melewati setiap pergumulan, tantangan yang tidak mudah di hadapanku. Tolong aku biar bisa tetap setia mengiring Engkau sampai akhir hidupku. Tolong aku untuk tidak kehilangan kepercayaanku kepada Tuhan. Kau menolong setiap mereka pagi hari ini. Roh Kudus menguatkan mereka. Roh Kudus memberikan penghiburan bagi setiap mereka. Melewati setiap tantangan, melewati setiap masa sulit, melewati setiap proses yang ada. Biar iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Biar iman kami dimurnikan Tuhan. Dan biar Tuhan kami tetap memegang teguh iman kami sampai akhir hidup kami. Dan biar kami tidak menyerah, biar kami tidak lari dari proses, biar kami tidak undur imannya Tuhan. Tapi kami tetap setia mengiring Tuhan. Kami tetap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan biar setiap kami boleh melihat bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi tidak sia-sia. Tapi Engkau sedang membentuk kami menjadi bejana yang indah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini bagi setiap kami. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya berdoa biar setiap kita terus kuat dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Biar iman kita semakin kokoh, semakin teguh saudara. Biar setiap kita dimurnikan. Dan kita terus setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita saudara. Kalau saudara diberkati oleh renungan firman Tuhan hari ini, saudara boleh share ke orang yang sedang membutuhkan saudara. Biar kita terus diperkuat, kita terus kuat di dalam Tuhan. Dan setia kepada Tuhan. Dan biar setiap kita dibentuk jadi bejana yang indah. Saudara yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara boleh tuliskan di kolom komentar, Tuhan bentuklah hidupku. Puji Tuhan, saudara selamat menjalani hari ini. Sampai jumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Penolong